Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Gus. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ini di sini saya hanya ingin menanyakan, di sini ada sebuah kasus. Nanti bagaimana nanti cara Ibu mengambil keputusan seperti apa menangani kasus yang saya sampaikan. Ini di sini saya akan bacakan hanya gambaran saja, karena ini terlalu panjang. Ibu Tuti adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid ini takut dengan Ibu Tati, dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan dengan Ibu Tati. Bahkan kepala sekolah dan orang tua juga sangat menghargai Ibu Tati ini. Suatu hari Ibu keluar atau mendengarkan pergi keluar ada tangisan seorang anak perempuan yang Ibu lihat berlutut di bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu. Ibu melihat Ibu Tati ini tampak tidak menghiraukan suara tangisan murid tersebut. Dia tetap mengerjakan apa yang dia ingin laksanakan seperti tadi. Dari hal itu, apa yang Ibu harus lakukan setelah melihat kejadian seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau dari saya, karena sebelumnya saya kan tidak tahu kalau kasus anak itu apa. Mungkin dia melanggar dalam kelas ya. Namun karena saya sudah mendengar suara anak tersebut, saya juga ikut peduli dengan anak tersebut ya. Jadi saya punya tindakan langsung mendatangi Ibu Tati di kelasnya yang saat itu sementara mengajar, dan saya akan menyampaikan kepada beliau bahwa sebetulnya tindakan itu mungkin dihentikan karena dalam hal ini kan Ibu Tati mengajar, sementara anak-anak lain menerima pelajaran, anak yang ini tidak. Walaupun mungkin dia punya pelanggaran. Namun saya akan datang kepada Ibu Tati menyampaikan kepada beliau bahwa untuk tindakan itu dilihat dulu dan dipanggil anaknya, dihentikan saja hukumannya. Karena hukuman itu saya anggap termasuk hukuman keras ya, dan juga sangat melanggar hak anak karena pembelajaran terus berjalan. Jadi saya mendatangi dan menyampaikan kepada beliau agar mempertimbangkan hukumannya dan memanggil anak tersebut untuk dibicarakan bagaimana yang terbaiknya dengan anak tersebut. Walaupun mungkin ya dia punya kasus atau apa, karena kan saya tidak tahu apa kasus yang terjadi dalam kelas beliau. Jadi sebagai tindakan saya menyampaikan bahwa hentikan hukumannya karena itu sudah terlalu keras, dan apalagi dengan zaman sekarang ya, zaman era sekarang, untuk hukuman begitu dengan sendirinya sebenarnya sudah tidak boleh, tidak wajar ya menurut keadaan sekarang. Jadi segera menghentikan hukumannya, memanggil anaknya untuk menyelesaikan dengan baik bagaimana selanjutnya agar anak tersebut juga bisa mengikuti pelajaran yang hari itu sedang diajarkan oleh Ibu Tati. Mungkin itu tindakan peduli saya untuk anak yang mendapat hukuman tersebut. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Tadi kan ada sedikit singgungan untuk kepala sekolah itu menghargai Ibu Tati. Ya. Jadi apakah perlu, walaupun dalam keadaan kepala sekolah ini menghargai Ibu Tati, apakah perlu Ibu melakukan seandainya memberitahukan kepada kepala sekolah? Ya, selanjutnya akan ke situ karena
Setelah ditangani dulu anaknya, hentikan kegiatan itu, hukuman tersebut, saya mendatangi ibu kepala sekolah sebagai atasan, karena saya kan teman sekerja ibu tadi, dan tidak boleh kita melakukan tindakan, apalagi dalam lingkup sekolah yang melanggar juga kalau kita tidak melaporkan keadaan itu. Jadi dengan sendirinya saya harus melaporkan juga terhadap kepala sekolah setelah saya memberitahu ibu tadi bahwa hukuman tadi diberhentikan dulu atau diatasi kembali. Terima kasih Bu atas kesempatan. Berakhir sudah wawancara saya dengan Ibu. Untuk teman-teman sekalian, nanti boleh respon untuk penyampaian selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, sama-sama.